Isi dakwaan pada Jenderal Pecatan Sambo. Berikut adalah isi dakwaan Jaksa Penuntut Umum untuk Jenderal Pecatan Ferdi Sambo. Dakwaan ke-1, primer, bahwa terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIK, MH bersama Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Putri Chandrawati, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Ma'ruf dituntut dalam perkara terpisah pada hari Jumat, tanggal 8 Juli tahun 2022 sekira pukul 15.28 waktu Indonesia Barat sampai dengan sekira pukul 18.00 waktu Indonesia Barat atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Jalan Saguling 3, nomor 29, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran 1, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dan bertempat di rumah dinas Komplek Polri Duren 3 nomor 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran 1 Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang mengadili mereka yang melakukan, yang menyuruh, melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja, dengan rencana, terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Pada awalnya hari Kamis, tanggal 7 Juli 2022, sekira sore hari, terjadi suatu peristiwa di rumah terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIK, MH, yang beralamat di Perum Cempaka Residence, Blok C3, Jalan Cempaka, Kelurahan Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut Rumah Magelang, terjadi keributan antara korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan saksi Kuat Ma'ruf. Selanjutnya sekira pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, saksi Putri Chandrawati menelpon saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang saat itu sedang berada di Masjid Alun-Alun, Kota Magelang, agar saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dan saksi Ricky Rizal Wibowo kembali ke rumah Magelang. Sesampainya di rumah, saksi Richard Eliezer maupun saksi Ricky Rizal Wibowo mendengar ada keributan, namun tidak mengetahui secara pasti apa yang terjadi di rumah. Lalu saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dan saksi Ricky Rizal Wibowo masuk ke kamar saksi Putri Chandrawati yang sedang tiduran dengan berselimut di atas kasur. Saat itu saksi Ricky Rizal Wibowo bertanya, "Ada apa, Bu?" Dan dijawab saksi Putri Chandrawati, "Yosua di mana?" Kemudian saksi Putri Chandrawati meminta kepada saksi Ricky Rizal Wibowo untuk memanggil korban Nofriansah Yosua Huta Barat menemui saksi Putri Chandrawati. Tetapi saksi Ricky Rizal Wibowo tidak langsung memanggil korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Akan tetapi saksi Ricky Rizal Wibowo turun ke lantai 1 untuk terlebih dahulu mengambil senjata api HS nomor seri H233001 milik korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan juga mengambil senjata laras panjang jenis Steyr AUG KAL 223 nomor pabrik 14 USA 247 yang berada di kamar tidur korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Lalu mengamankan kedua senjata tersebut ke lantai 2 di kamar anak terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Kemudian saksi Ricky Rizal Wibowo turun lagi ke lantai 1 untuk menghampiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang berada di depan rumah, lalu bertanya kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat, "Ada apa, Yos?" Dan dijawab oleh korban Nofriansah Yosua Huta Barat, "Gak tahu, Bang, kenapa Kuat marah sama saya." Kemudian saksi Ricky Rizal Wibowo mengajak korban Nofriansah Yosua Huta Barat masuk ke rumah karena dipanggil saksi Putri Chandrawati, namun sempat ditolak oleh korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Akan tetapi saksi Ricky Rizal Wibowo berusaha membujuk korban Nofriansah Yosua Huta Barat untuk bersedia menemui saksi
Putri Chandrawati di dalam kamarnya di lantai 2. Kemudian korban Nofriansah Yosua Huta Barat akhirnya bersedia dan menemui saksi Putri Chandrawati dengan posisi duduk di lantai, sementara saksi Putri Chandrawati duduk di atas kasur sambil bersandar. Kemudian saksi Riki Rizal Wibowo meninggalkan saksi Putri Chandrawati dan korban Nofriansah Yosua Huta Barat berdua berada di dalam kamar pribadi saksi Putri Chandrawati sekitar 15 menit lamanya. Setelah itu, korban Nofriansah Yosua Huta Barat keluar dari kamar. Selanjutnya, saksi Kuat Ma'ruf mendesak saksi Putri Chandrawati untuk melapor kepada terdakwa Ferdi Sambo dengan berkata, "Ibu harus lapor Bapak. Biar di rumah ini tidak ada duri dalam rumah tangga Ibu." Meskipun saat itu saksi Kuat Ma'ruf masih belum mengetahui secara pasti kejadian yang sebenarnya. Setelah itu, terdakwa Ferdi Sambo yang sedang berada di Jakarta pada hari Jumat dini hari tanggal 8 Juli 2022 menerima telepon dari saksi Putri Chandrawati yang sedang berada di rumah Magelang sambil menangis berbicara dengan terdakwa Ferdi Sambo bahwa korban Nofriansah Yosua Huta Barat selaku ajudan terdakwa Ferdi Sambo yang ditugaskan untuk mengurus segala keperluan saksi Putri Chandrawati telah masuk ke kamar pribadi saksi Putri Chandrawati dan melakukan perbuatan kurang ajar terhadap saksi Putri Chandrawati. Mendengar cerita tersebut, terdakwa Ferdi Sambo menjadi marah kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Namun, saksi Putri Chandrawati berinisiatif meminta kepada terdakwa Ferdi Sambo untuk tidak menghubungi siapa-siapa dengan perkataan, "Jangan hubungi ajudan, jangan hubungi yang lain," mengingat di rumah Magelang kecil dan takut ada orang lain yang mendengar cerita tersebut dan khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, mengingat korban Nofriansah Yosua Huta Barat memiliki senjata dan tubuh lebih besar dibanding dengan ajudan yang lain yang saat itu mendampingi saksi Putri Chandrawati di Magelang. Terdakwa Ferdi Sambo menyetujui permintaan saksi Putri Chandrawati tersebut dan saksi Putri Chandrawati meminta pulang ke Jakarta dan akan menceritakan peristiwa yang dialaminya di Magelang setelah tiba di Jakarta. Perbuatan terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIK, MH tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUH Pidana Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana.